Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Taktik Presiden Xi Jinping melawan gempuran Amerika. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tarif timbal balik perdagangan ke Tiongkok hingga 245%. Angka yang amat sangat fantastis, nyaris tidak masuk akal dalam sistem perdagangan global. Trump sedang menginjak pedal gasnya dalam-dalam untuk memaksa Beijing. Trump ingin membuat Presiden Xi Jinping gentar jika mungkin kehilangan nyali, lalu menyerah, duduk berunding dengan dirinya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Trump tidak mendapatkan respon dari Beijing. Panggilan telepon dari Xi Jinping tak kunjung tiba. Presiden Tiongkok itu malah sedang asik keliling sejumlah negara ASEAN, yaitu ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Cina secara terbuka menunjukkan perlawanannya atas kebijakan tarif Donald Trump, dan Beijing pun siap meladeni perang dagang itu habis-habisan. Bagi Cina, apa yang dilakukan Donald Trump dengan menerapkan tarif dagang resiprokal gila-gilaan adalah bentuk penindasan dan pemaksaan kehendak. Tiongkok tidak ingin berperang, dan pertempuran pada akhirnya dimulai oleh Trump. Bagi Beijing, tidak akan ada pemenang dalam peperangan ekonomi ini. Lalu mengapa Xi Jinping demikian yakin dan percaya diri Tiongkok tidak akan goyah menghadapi peperangan ini? Secara prinsip, China kini telah sampai pada tahap yakin mampu menandingi, bahkan mengungguli Amerika. Xi Jinping menerapkan ilmu yang sejak ribuan tahun lalu dikembangkan filsuf dan ahli perang Sun Tzu. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Inilah kata kunci Sun Tzu yang kini diterapkan Xi Jinping melawan Amerika. Tiongkok selama puluhan tahun diam-diam menganalisis, memetakan, memahami, dan kekuatan mereka sendiri yang bertumbuh sangat cepat di skala sektor. Semangat kolektif bangsa Cina dan praktek politik tersentral memberi kontribusi besar atas kisah sukses ini. Cina juga berhasil menyesap semua potensi pengetahuan dan teknologi paling modern yang dipelajari dari Barat. Hasilnya, Cina merajai industri manufaktur global dari produk recehan hingga produk teknologi paling canggih di dunia. Lebih dari itu, Tiongkok secara diam-diam menempatkan dirinya sebagai penguasa industri nikel dan tanah jarang dari hulu hingga hilir. Ini yang tidak disadari Donald Trump dan elit Amerika yang akhirnya menjadi senjata pamungkas Tiongkok dalam perangnya melawan Washington. Beberapa tahun lalu dalam sebuah gambar sederhana, Xi Jinping mengunjungi sebuah pabrik sederhana di Ganzhou, sebuah kota industri di antara perbukitan tenggara negara itu. Saat mengunjungi aula pamerannya pada tahun 2019, Xi Jinping memeriksa deretan demi deretan balok logam abu-abu yang terlihat biasa-biasa saja. Xi Jinping lantas mengatakan kepada rombongan pejabat Partai Komunis Cina, "Tanah jarang adalah sumber daya strategis yang vital," kata Xi Jinping saat itu. Hampir 6 tahun kemudian, dominasi Tiongkok atas rantai pasokan tanah jarang terlihat sangat nyata. Mineral itu menjadi bagian alat paling ampuh dalam perang dagang baru dengan Presiden Amerika Serikat. Mineral tersebut yang digunakan untuk memberi daya pada segala hal, mulai dari iPhone hingga kendaraan listrik, merupakan komponen vital penentu di masa depan. Tidak seperti kebijakan tarif, Donald Trump praktis tidak memiliki ruang untuk membalas dengan cara yang sama. Tanah jarang adalah sekelompok 17 elemen yang lebih melimpah daripada emas dan dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Namun tantangan paling besarnya adalah soal ekstraksi dan pemrosesannya yang sulit, mahal, dan mencemari lingkungan. Cina telah menguasai teknik pengolahan itu yang sulit ditiru negara-negara lain. Pada akhirnya, Amerika dan negara-negara industrialis maju lain bergantung pada pasokan logam olahan ini dari Beijing. Tiongkok menyumbang 61% produksi tanah jarang global, tetapi kendalinya atas tahap pemrosesan adalah 92% dari produksi global. Pada tanggal 4 April 2025, setelah bertahun-tahun memberikan peringatan terselubung, pemerintah Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor pada 7 jenis mineral tanah jarang sebagai bagian dari pembalasan terhadap tarif timbal balik Trump. Aturan baru pemerintah Cina tersebut mengharuskan semua perusahaan untuk mendapatkan izin pemerintah untuk mengekspor 7 mineral tersebut serta produk terkait seperti magnet.
Magnet yang terbuat dari tanah jarang memungkinkan motor dan generator yang lebih kecil dan lebih efisien digunakan dalam telepon pintar, mesin mobil, mesin jet, serta mesin MRI. Magnet juga merupakan komponen penting dalam berbagai senjata mahal, mulai dari jet tempur siluman F-35 hingga kapal selam serang bertenaga nuklir. Cina menunjukkan mereka dapat mengerahkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan bersikap strategis, cermat, serta benar-benar menyerang industri Amerika tepat di titik yang paling menyakitkan, kata Justin Wolfers, seorang profesor ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Michigan. Sejak era pertama pemerintahan Trump, Amerika telah berusaha mengejar ketertinggalan dan membangun rantai pasokan tanah jarang domestiknya sendiri. Tiga perusahaan industri tanah jarang Amerika mengatakan mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas produksi dan mendapatkan bahan baku dari sekutu dan mitranya. Namun, upaya tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan yang sangat besar dari industri-industri utama Amerika. John Ormerod, pendiri konsultan magnet tanah jarang GOC, mengatakan kepada jaringan media CNN, pengiriman magnet tanah jarang milik sedikitnya 5 perusahaan Amerika dan Eropa telah dihentikan di Cina sejak pemberlakuan perintah tersebut. Mereka terkejut sehingga ada banyak kebingungan di pihak mereka dan mereka membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang tentang apa yang diperlukan untuk meraih lisensi ekspor yang diperlukan. Joshua Ballard, CEO USA Rare Earth, mengatakan kontrol ekspor difokuskan pada tanah jarang berat yang 90% dikendalikan Tiongkok. Tanah jarang berat kurang umum, lebih sulit diproses, tetapi lebih berharga. Ini berarti perusahaan sekarang harus meminta persetujuan Beijing untuk mengirimkan bahan-bahan penting ini ke industri-industri utama Amerika. Saat ini, ekspor ini benar-benar ditangguhkan, kata Ballard. Kami tidak menyimpan banyak stok cadangan ini di inventaris di Amerika. Ini adalah permainan terbaik Tiongkok, puji Ballard. Mereka tidak memiliki banyak pengaruh dalam hal tarif terhadap kami, tapi mereka pasti memiliki pengaruh di sini. Lanjut. Kontrol ekspor tidak hanya menargetkan bahan tunggal, tetapi juga paduan dan produk yang unsur-unsurnya terkandung bahkan dalam jumlah minimal, kata Thomas Cromer, Direktur Perusahaan Rantai Pasokan Mineral dan Logam yang berbasis di Singapura, Ginger International Trade and Investment. Banyak ekspor sekarang termasuk dalam sistem perizinan ini. Tambahnya, seraya mencatat beberapa penundaan diperkirakan terjadi saat eksportir menavigasi sistem baru. Cina memulai lebih awal dalam ekstraksi tanah jarang, dimulai pada tahun 1950-an, tetapi industri tersebut baru benar-benar mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an. Selama waktu itu, Cina menggabungkan biaya tenaga kerjanya yang rendah dan standar lingkungan yang relatif longgar dengan adopsi teknologi asing. Hal ini dijelaskan Stan Trout, pendiri konsultan tanah jarang dan bahan magnetik Spontaneous Material. Banyak teknologi yang mereka bawa dikembangkan di Amerika atau Jepang atau Eropa, katanya. Seiring berjalannya waktu, saya yakin mereka telah melakukan perbaikan, kata Trout meyakinkan. Seiring meningkatnya produksi tanah jarang di negara tersebut, Beijing pun menyadari betapa pentingnya mineral tersebut secara strategis di masa mendatang. Inilah yang sedang dilakukan Xi Jinping guna menghadapi tekanan dan intimidasi Amerika. Dan ini pula yang membuat Beijing sangat percaya diri mampu melawan Donald Trump. Pemerintah Cina saat ini juga sudah menghentikan kontrak pengadaan pesawat buatan Boeing berikut pembelian suku cadangnya. Raksasa industri penerbangan Amerika itu bisa kolaps di tengah krisis akibat kegagalan dan cacat produk pesawat komersial mereka beberapa waktu terakhir. Satu lagi, Cina masih memiliki senjata pamungkas terkait impor kedelai dan jagung dari Amerika. Menerapkan tarif maksimum setara dengan yang dijatuhkan Trump akan membuat petani kedelai dan jagung di Amerika bangkrut total. Tiongkok sebagai importer terbesar kedelai dan jagung dunia punya alternatif lain, pemasok yang tidak bertindak macam-macam, yaitu Brasil. Selebihnya, Xi Jinping sekarang sedang memperkuat solidaritas di ASEAN dengan menyambangi para pemimpin Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Media Global Times yang jadi corong Beijing mengulas tur politik Xi Jinping ke ASEAN ini dan menyebutnya sebagai tur persahabatan Tiongkok. Presiden Xi Jinping bahkan menulis artikel yang diterbitkan di 3 surat kabar Malaysia saat ia tiba di Kuala Lumpur. Artikel itu berjudul, "Semoga kapal persahabatan Tiongkok-Malaysia berlayar menuju masa depan yang lebih cerah." Artikel tersebut mengatakan dalam bahasa yang agak puitis,
Kedua negara harus bekerja sama untuk memberikan momentum baru bagi persahabatan kedua bangsa. China dan Malaysia telah mengarungi sungai sejarah yang panjang dan memastikan persahabatan tersebut terus maju dengan mantap menuju cakrawala yang lebih cerah. Sementara itu, hasil positif dari hubungan Tiongkok-Malaysia terus memperluas pengaruhnya ke negara-negara anggota ASEAN. Sebelumnya, hal serupa dikemukakan Xi Jinping di Hanoi, Vietnam. Sebuah spanduk merah yang terpasang di Hanoi bertuliskan persahabatan Tiongkok-Vietnam yang mendalam. Kawan-kawan plus saudara. Tribuners, Tiongkok praktis benar-benar menunjukkan kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Amerika. Perang dagang yang tidak masuk akal ini telah mengguncang ekonomi global dan memicu ketidakpastian baru. Xi Jinping telah mengenali Amerika, telah memahami watak dan perilaku musuhnya, dan telah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi kemungkinan terburuk. Apakah Donald Trump melakukan hal yang sama, memahami Cina, mengetahui kelemahan-kelemahan Tiongkok yang meyakinkannya bakal menang dalam pertarungan ini? Tampaknya pragmatisme Trump dan nasihat-nasihat para penasihat ekonominya membuat tokoh eksentrik telah melewati batas. Perang dagang melawan Cina ini lebih besar potensinya akan menghancurkan kapitalisme Amerika. Mereka tidak akan mampu lagi melawan kecepatan dan mata rantai industri manufaktur Cina yang kini telah menguasai segala-galanya.